Oke, selamat pagi teman-teman semua. Nih, aduh, pemandangan nice seru view banget. ya. Ini masih di sesi kita lagi liburan di tempat di villa keluarga ya. Masih di villa ya, masih sesuai konten kita yang sebelumnya ya. Kita masih ada di daerah Bogor nih. Nah, hari ini sebenarnya masih menyambung dengan konten-konten perkopian kita yang kemarin ya. Iya. Ini tuh konten namanya Intips ya. Oh iya, Intips. Kayaknya gimana Intips? Intips gini ya. Ini Intips ya. Kita mencoba berbagi lah ya, sedikit know-how yang kita tahu lah ya. Mungkin banyak yang salah juga, tapi nggak apa-apa. Yang penting spirit of sharingnya ya. Jadi hari ini kita mau ngasih tahu apa nih? Iya, soalnya kita kebetulan lagi semangat nih berhubungan dengan dunia perkopian. Jadi hari ini lagi-lagi topiknya tentang kopi. Yeah. Hari ini kita pengen ngobrolin satu alat namanya mini presso. Kalau kemarin kita kan bikin kopi enak di rumah, Yeah. ya kan? Kalau ini lebih kayak bikin kopi enak on the go kali ya. Iya, on the go. Karena ini alat ini fitur utamanya adalah teman-teman jadi bisa bikin espresso tanpa mesin, dan alatnya tuh kayak portable banget gitu. Portable banget ya, cuman sekecil gini ya? Iya, cuma sekecil ini. Ini udah sama boxnya. Kalau teman-teman bawa jalan-jalan nggak pakai boxnya, lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi ya? Iya. Jadi ini langsung bisa bikin espresso, ibaratnya tinggal tambah air aja lagi ya, habis itu ya? Jadi barang-barang yang diperlukan cuma kopi, kalau bisa dalam bentuk bubuk gitu maksudnya. Oke. Jadi kalau teman-teman lagi traveling ya, kurang lebih cuman perlu bawa bubuk kopi, terus apa lagi? Mini pressonya, sama perlu air aja ya? Udah air panas. Udah, jadi nggak perlu timbangan itu segala macam nggak perlu. Cuman perlu kopi, mini presso sama air panas gitu. Gitu. Udah, cuma itu doang. Udah, dikit banget alatnya. Praktis banget kan? Praktis banget ya. Oke. Jadi kita coba kasih tahu teman-teman ya. Kita kasih lihat step by step lah ya. Sebenarnya juga mungkin singkat banget ya step by stepnya ya. Step by stepnya singkat banget. Cara menggunakan alat ini. Gitu. Nanti sekalian kita buka aja lah boxnya, isinya kayak gimana. Oke. Nah, ini boxnya kayak gini. Kita lihat dulu deh dalamnya apa. Gue sebenarnya punya ini udah lumayan lama sih. Jadi ini udah dipakai. Cuma karena gue lumayan suka menyimpan barang-barang di dalam boxnya, jadi ini masih gue simpan di dalam boxnya. Di dalam sini ada kayak manual booknya gitu. Terus dia ngasih tahu bahwa pakai gilingan halus supaya hasilnya paling baik gitu. Berarti ini pakai Iya, settingannya harus settingan gilingan buat espresso. Itu jadi yang fine ya. Jangan medium, jangan coarse. Nah, dalam sini, nah benar-benar sekecil ini sih. Gitu. Bentar. Nih, cuma segini doang. Ini terdiri dari, bentar kita geserin. Cup espressonya udah dapat, jadi teman-teman benar-benar nggak perlu bawa cup lagi kemana-mana. minumnya dari situ. Minum bisa dari sini. Gitu. Emang udah di-provide nih, bahkan ada ini sih, pegangannya ini kayak tahan panas gitu loh. Ini karet. Jadi kayak ada isolatornya. Terus di dalam sini buat nyimpen scoop bubuk kopinya, sama ini buat wadah air panasnya nanti. Terus di sini tempat naruh bubuk kopinya. Bubuk kopinya nanti ditaruh di sini. Jadi kalau di espresso machine ini portafilternya nih. Gitu. Terus ini adalah untuk mengenerate pressure. Karena untuk menghasilkan espresso kan kita perlu tekanan at least 9 bar ya. Nah, kalau di mesin itu dihasilkan dengan kompresor, kalau di sini ya dihasilkannya pakai pompa manual. Jadi ini kayak piston gitu, bisa dilipat terus habis dibuka, dan ini yang nanti akan kita gunakan untuk mengumpulkan pressure. Gitu. Dari sini nih nanti espressonya akan terbentuk gitu. Oke, bagian-bagiannya kira-kira ini aja.
tinggal habis ini kita tes bikin kopi pakai alat ini. Jadi kita sekarang mau langsung coba bikin nih espresso pakai mini presso ini. Ini udah gue siapin coffee beans yang udah digiling, pakai gilingan halus buat espresso sama air panas. Gilingan halus tuh paling halus atau gimana? Not necessarily paling halus sih. Gue udah pernah mencoba ini pakai Latina 600N gue size 2 udah cukup sih. Oke. Gitu. Padahal bisa sampai size 1. 1. Oke. Oke, langsung kita bikin aja. Nah, menyenangkannya si alat ini salah satunya dia udah kasih sendok takar. Jadi jumlah bubuk kopi yang mau dipakai itu penuhin aja sendok takar ini, gitu. Ini gue scoop. Kemudian ambil ini portafilternya, terus gue tumplekin di atasnya gini karena ini bener-bener fit sama kepalanya si scoopnya. Nah, balik deh, ketok. Kemudian dia ini juga bisa act as a temper sih sebenarnya. Jadi habis diratain, agak di semi temper pakai gini, nggak usah dalam-dalam. Gue udah pernah nyoba, gue tem sampai kenceng banget malah mampet. Jadi ini buat ngeratain aja. Tada. Terus ini dipasang di bagian yang ini, pasang di atasnya. Terus part yang ini di atasnya lagi. Oke. Habis itu air panas masuk ke cup air panas yang bawah ini. Di sini dia juga udah ngasih kayak patokan gitu. Cukup ada garis batasnya gitulah. Gue udah pernah coba juga, kalau dilebihin airnya tumpah. Terus dipasang. Terus pistonnya ini dibuka. Karena kita habis ini mau pumping ke situ. Nah, terus di sini tinggal dibalik. Nanti karena espressonya akan keluar dari lubang yang ini. Nah, selebihnya udah tinggal bener-bener pumping kayak gini sih. Sekitar di pompa ke 7 atau ke 8 gitu sih biasanya, nanti baru mulai akan keluar. Nah, ini di bawah bisa lihat. Bener-bener keluar sampai kremanya. Dan krema ini cuma keluar kalau kopinya kita brew dengan certain pressure yang supposed to be around 9 bar ya. Gitu. Jadi ini buat gua bener-bener menghasilkan espresso yang proper dengan alat yang portable dan relatif mudah dipakai. Sekarang harus bisa operate coffee machine kalau mau bikin espresso. Oke. Habis tuh segitu aja? Iya, segini. Memang satu shotnya dia nggak sebanyak kalau kita satu shot di espresso machine ya kayaknya. Gitu. Tuh. Bener-bener ada kremanya loh. Jadi ini langsung diminum atau gimana? Langsung diminum dong. Langsung diminum ya? Langsung diminum. Cuma kadang-kadang kalau gue mau bikin latte, gue udah siapin dulu susu. Ini ya gue press di atasnya susu gitu, jadi latte. Oh, udah siapin susu di gelas gitu ya? Iya. Oke. Mungkin nanti suatu saat kita bisa bikin resepinya juga tuh buat latte kalau mau bikin, maksudnya mau bikin latte pakai mini presso ini. Bikin ice latte pakai ini enak juga sih. Oke, siap. Oke, udah jadi. Boleh gue cobain ya? Boleh. Nah, karena lo tadi yang bikin, gue yang bagian nyobainnya aja. Iya. Wih, gila, mantap ya. Hari ini kita pakai beansnya, espresso base-nya roast coffee Ketapang. Oh, roast coffee Ketapang ya, itu lagi ini ya, lagi nge-hype ya kayak tempatnya ya. Banget. Ya, kita lagi cari waktu untuk kesana ya. Kesana untuk bisa nge-review. Iya. Jadi gitu aja, tadi udah dikasih lihat sama Biring ya, cara
cara mudah sih, sebenarnya gampang banget Iya, ya. simpel banget kan? Simpel banget. Maksudnya lu nggak harus jadi barista dulu buat buat bisa pakai alat ini gitu. Iya. Untuk bisa bikin espresso base di mana aja bisa langsung diminum kayak gini, bisa ditambah air mungkin ya, jadi kayak jadi americano. Americano, terus bisa juga langsung dipres di atas susu tadi, langsung Iya, jadi latte langsung ya. jadi latte. Hmm. Gitu. Oke. Gitu aja berarti. Sangat praktis ya, maksudnya kayak ya udah portable banget, handy, lu bisa pas lagi traveling bawa, bahkan sehari-hari di kantor juga lu bisa pakai. Iya bener, pokoknya tinggal sedia ground coffee-nya sama air panas, Air panas, ya. udah. Bawa ground coffee-nya dari rumah sih. Oh, berapa harganya waktu beli? baru gua mau. Ini gue beli kayak 1 atau 2 tahun lalu deh. Emang udah lama sih udah lama punya ya? barang ini gitu. Ya. Sekitar 800 ribuan. Oh, sekitar 800 ribuan ya. Berarti mungkin sekarang Ada beberapa merek yang cara kerjanya kayak gini, jadi not necessarily Harus merek ini ya? espresso, nggak harus merek ini gitu. Jadi banyak tipe ya. Iya, banyak Tapi tipe, kurang tapi lebih cara kerjanya sama. semua cara kerjanya. Oke. Jadi gitu aja ya teman-teman buat pakai mini presonya. Semoga bermanfaat kontennya, menambah wawasannya teman-teman lah, apalagi yang suka kopi. Oke, thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Bye.